Baik, selamat siang teman-teman. Kita mulai kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang atau sore ya kalau di Bali ya 2:30 ya. Selamat sore. Semoga teman-teman, Bapak Ibu sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitasnya, berkah kayak gitu. Amin. Sebelum kita mulai, saya memperkenalkan diri, saya Dinar sebagai moderator acara siang hari ini. Terus juga pembicara kita Mbak Anggraini Hermana ya. Beliau praktisi bisnis dan banyak pengalaman di dunia bisnis lah. Untuk tema siang hari ini yaitu follow up yang bikin banjir orderan lah, sepertinya kayak gitu. Langsung aja sebelum kita mulai, kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari founder My Business My Life, Bapak Anindyanto Judo. Kita dengarkan secara seksama ya. Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama dengan saya Anindyanto Yudo. My Business My Life adalah salah satu program yang saya create dan kembangkan untuk membantu para pelaku bisnis mikro dalam mengelola bisnisnya. My Business My Life sebelumnya merupakan program yang saya kembangkan saat mengelola rumah kreatif BUMN dan mendampingi pelaku bisnis sejak tahun 2017. Namun saat ini My Business My Life kami buat sebagai program bisnis kita di YouTube yang akan membahas tentang bisnis, produk, dan pasar. Bagaimana mengelola bisnis, produksi, pemasaran, penjualan, distribusi, keuangan, administrasi, SDM atau personalia, legalitas, kontrak, perpajakan, hingga hak kekayaan intelektual. Di sini kita akan membahas bagaimana seharusnya mengelola bisnis dengan baik dan benar, hingga menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital, internet, website, marketplace, media sosial dalam bisnis Anda, agar tujuan Anda dalam menjalankan bisnis dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan impian Anda. Selain itu juga pada program Business Talk, saya akan ngobrol dengan para pelaku bisnis di Indonesia tentang bagaimana mereka memulai, mengelola, dan menumbuhkan bisnisnya, termasuk Anda. Tunggu saatnya ya. Jadi manfaatkan channel My Business My Life sebagai panduan, referensi, dan wawasan Anda dalam mengelola bisnis, produk, dan pasar Anda. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe, like, dan share program My Business My Life ini, serta nyalakan tombol lonceng supaya Anda selalu mendapatkan informasi terbaru. So, ikuti terus My Business My Life mulai sekarang. Sampai jumpa dan selamat berjuang. Oke, supaya agak berlama-lama, langsung aja ke pemaparan materinya oleh Mbak Hermana, yaitu tentang teknik follow up yang bisa bikin banjir order. Oke, kalau begitu saya persilakan Mbak Hermana untuk memaparkan materinya. Oke, saya izin share screen berarti ya Mas Dinar ya. Oh ya, saya jadikan co-host dulu. Ya, atau Mas Dinar ada materinya? Bisa materi saya? Pegang materi saya nggak? Mbak Hermana aja supaya enak ininya. Ganti-ganti. Oke. Ya. Sudah bisa, Mbak? Oke. Mohon ditunggu, saya cari dulu. Ya, sudah kelihatan, Mas? Sudah. Sudah ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat sore buat teman-teman semua yang ada di RKB, pun teman-teman
dan baik sehat. Nah, ini wah menarik. Apa sih teknik bikin banjir order? Nah, di sini posisinya saya sharing aja, benar ya, sama-sama pelaku usaha, bisnis, pelaku kreatif, maka pasti yang namanya follow up customer ini suatu hal penting. Di sini saya tidak mengajari, tapi kita sharing-sharing saja. Baik itu ada pengalaman yang pernah kita alami secara pribadi maupun yang bagaimana sih ulasannya ini sebaiknya yuk supaya follow up ini bisa bagus, akhirnya kita dapat banjir order. Nah, oke. Seperti yang tadi kita bahas di awal saat ngobrol-ngobrol tadi ya, sambil nunggu teman-teman kan kita sudah bahas bahwa tujuan bisnis ini adalah yang penting intinya itu goalsnya kan penjualan seperti itu ya. Oh, ada orderan, untuk apa bisnis kita tuh bagus, produknya bagus, tokonya bagus, sosmednya bagus, tapi nggak ada yang beli, nggak ada yang order. Nah, itu tentunya harus dievaluasi, ada apa nih, ada yang salah nih gitu ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ada dua kategori follow up ini Bapak Ibu ya, dua kategori follow up itu before sales. Before sales itu teknik closing, supaya closing ini seperti apa nih. Lalu kalau sudah closing, kalau sudah dibeli produknya, terus ya udah gitu aja. Tidak, tentunya ada after sales service. Supaya apa? Supaya reputasi toko kita bagus, supaya pelanggan kita ini belinya di kita terus. Nggak lalu hari ini beli di kita, besok beli ke orang lain, terus besok beli ke orang lain dan lupa sama kita. Supaya kita tetap diingat. Nah, ini penting sekali yang namanya after sales service. Kekuatan dari after sales service ini antara lain apa? Wah, kalau produknya ini bagus, dia akan mereferensikan juga ke rekan-rekan, saudara, dan juga koleganya. Misalnya nih, cari sepatu kulit yang bagus itu di mana? Oh, kemarin loh, di sini itu bagus loh, nanti dia akan mereferensikan. Nah, itu kalau mau cari rumah itu kira-kira itu pakai agensi properti yang mana yang bagus? Oh, ini kemarin enak banget loh, servisnya tuh bagus seperti itu. Nah, itulah pentingnya kita harus selalu keep in touch dengan customer dengan after sales service. Tapi sebelum melakukan after sales service, tentunya before sales bagaimana cara membuat customer itu deal dengan kita. Ya. Nah, before sales itu ya, pertama kita tidak usah berpanjang-panjang karena nanti ada sesi tanya jawab, betul ya Mas Dinar ya. Nah, itu ketika kita mau melakukan teknik closing itu perhatikan waktu sebelum memutuskan untuk memfollow up customer. Contohnya misalnya kita sudah offering produk ini, lalu oh ya bagaimana? Karena macam-macam ya, ini kan disesuaikan dengan bisnisnya Bapak Ibu. Ada yang penjualan retail itu kan berarti kan kayak di toko, di supermarket, orang lihat barangnya langsung dibayar. Ada juga yang sistemnya seperti Mas Dinar nih. Mas Dinar selaku arsitek, dia mempresentasikan dulu desainnya seperti ini. Customer melihat, lalu kita beri waktu sejenak untuk memutuskan kira-kira bagaimana ini Pak, bagaimana setuju dengan desain saya, ada revisi, kita deal bisnisnya jalan. Nah, itu ada follow up-nya. Kita kasih contoh Mas Dinar dulu nih, contohnya ya, kita setelah presentasi, lalu kita beri waktu kepada customer untuk oke, saya pikir-pikir dulu misalnya seperti itu, atau saya diskusikan dulu dengan istri saya atau mungkin dengan tim saya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kita mau memfollow up customer? Nah, kita harus sebelum memutuskan itu perhatikan waktu yang tepat dulu. Kira-kira kapan ya? Oh, ternyata kemarin itu menawarkannya di hari Sabtu, lalu besoknya hari Minggu. Lah, jangan follow up di hari Minggu karena hari Minggu itu kan family time. Nah, oke, di weekdays, hari kerja, kita follow up di hari Senin. Kita lihat jamnya juga. Di jam-jam kerja misalnya, biasanya itu jamnya antara jam 8 pagi ya, jam kerja, atau jam 13 siang saat selesai dari jam istirahat begitu, atau kalaupun misalnya sifatnya itu pribadi bisa di jam 19 lah paling malam ya, karena orang jam-jam tersebut masih ada energi untuk mengecek chatting-chatting urusan dengan pekerjaan. Nanti kalau sudah di atas jam itu pasti orang-orang akan membuka sosial media yang tujuannya untuk mencari referensi atau untuk hiburan seperti itu. Jadi kita harus perhatikan waktu sebelum memutuskan untuk memfollow up customer, itu penting sekali. Ada waktunya, jangan waktu lagi siapin anak sekolah atau apa, itu kan nanti pasti chatting kita akan telat dibalasnya. Berikutnya, kita bisa mengikuti kegiatan online customer. Contohnya, maksudnya mengikuti kegiatan online itu gimana sih? Kita lihat customer kita nih. Nah, ini penting sekali ya untuk follow up itu.
customer kita ini siapa. Sekarang ini kan kita sudah tidak dibatasi Bapak Ibu ya, ada sosial media, bahkan ketika kita berkenalan dengan orang pasti nanyanya udah nggak lagi langsung ke nomor handphone atau apa, tapi IG-nya ada enggak. Dari IG itu, perkenalan singkat, itu nanti yang penting tukeran IG, dan dari IG itu sudah bisa melihat, oh orang ini siapa dan bagaimana, oh lifestyle-nya seperti apa, teman-temannya siapa aja, segmennya siapa aja. Nah itu enak sekali untuk kita menentukan segmen market kita sebenarnya. Nah, begitu Bapak Ibu ya, maka sudah saatnya menggunakan Instagram ini, Instagram pribadi ya, bukan Instagram jualan, Instagram pribadi ini untuk portofolio kita. Nah itu, mengikuti kegiatan online customer dilihat, oh customer ini kalau jam sekian dia fitness, oh kalau jam segini dia kerja, oh kalau jam segini dia ada acara ini. Kita nanti di situ kita bisa tahu, oh waktu-waktu yang tepat untuk memfollow up dia, atau mungkin follow up-nya mau kopdar nih, oh kayaknya dia suka ngopi nih, ya coba kita masukin. Oh dia hobinya berkuda misalnya, oh hobinya olahraga misalnya, kita bisa mulai masuk dari situ. Oh cocok nih dengan produk yang kita jual, misalnya pakaian olahraga. Nah gitu ya, jadi kita harus mengikuti juga, melihat. Nah, lalu berikutnya terhubung di jejaring profesional. Nah ini juga penting Bapak Ibu ya, untuk kita teknik closing, untuk kita berjualan ini kita harus melihat dulu produk kita apa, segmennya apa ditentukan. Kalau sudah seperti itu kita terhubung di jejaring profesional. Salah satunya kita LinkedIn, orang itu akan tahu profesi kita apa, mencari kita nanti di situ ya. Terus kita jualan ini sasaran produknya tepat. Jangan kita jualan produk harga di atas 2 juta, di atas 3 juta, tapi pada segmen dengan kemampuan di bawah itu. Nah, itu kan tidak tepat. Makanya dengan adanya jejaring profesional ini kita akan lihat, oh ini segmen-segmen kita. Kita tahu cara closingin orang seperti ini kayak apa. Oh beda dong dengan kita langsung di pasar, beli sayur, beli apa, itu kan langsung bahasanya, alur pembicaraannya juga tentunya setiap segmen itu akan berbeda. Nah, lalu yang penting itu apapun dan siapapun customernya kita tidak disarankan untuk menekan customer ya. Karena dengan semakin ditekan customer ini akan ilfil Bapak Ibu. Itu juga kita alami sendiri kan pasti. Saya sendiri juga alami misalnya. Ketika beli sesuatu tapi yang jualan itu maksa, ayo gimana ini malah ilfil. Ya, jadi jangan menekan customer. Berikutnya, berikan pertanyaan dengan asumsi jawaban iya. Jangan yang gimana Mas Dinar, jadi beli sepatu saya enggak? Nah, itu kata terakhir itu yang akan masuk ke otak, akan masuk ke pikiran si pelanggan. Karena ada opsi di situ, jadi, beli, atau enggak. Nah, maka kita harus mengubah. Mas Dinar mau pilih warna yang mana? Kalau Mas Dinar ukurannya berapa? Nah, di situ kan otomatis menjawab ini, oh iya, saya suka warna merah. Yang tadinya enggak pengen beli nih. Oh, warna merah gitu. Ukurannya berapa? 42. Kita ambilkan yang warna merah 42, boleh dicoba dulu loh Mas Dinar, saya bantu. Ya tadinya nggak mau beli nih, dicoba, keren banget. Nah, lalu kita harus berikan apresiasi, kita lompat ke nomor 7, berikan apresiasi dan sikap yang baik kepada pelanggan. Wih keren sekali loh Mas Dinar ini, misalnya Mas Dinar ini suka nonton film action misalnya, wih Mas Dinar jadi kelihatan kayak Sylvester Stallone loh ini, wih gitu. Otomatis akan ada beda, iya ya tadinya nggak pengen beli, tapi Mas Dinar ini penggemar film layar lebar, film action, lalu dibilang idolanya Sylvester Stallone. Dari mana kita tahu ya? Tadi udah ngeliatin Instagramnya kan, oh ini idolanya ini gitu. Jadi keren banget tuh Mas Dinar, kayak Sylvester Stallone. Waduh, jadi pikir 2 kali nih. Akhirnya nanti customer akan nanya, ini berapa sih harganya? Ya mentok-mentok ada diskon nggak sih? Nah, berarti kan sudah bagus nih. Kita sudah masuk ke 60% penjualan tuh kalau seperti itu ya. Berikan apresiasi dan sikap yang baik. Nah, lalu tanyakan alasan membeli produk. Nah, itu tanyakan alasannya. Kamu membeli produk saya, bukan seperti itu. Tapi contohnya nih, kita kembali ke contohnya sepatu tadi ya. Mas Dinar memang suka sepatu boots ya, atau Mas Dinar memang bikers ya, komunitas motor ya Mas ya. Di situ kan kita soft ya, kita nanyanya, oh kenapa sih orang ini tuh mau beli produk kita? Ternyata dia ini bikers, komunitas motor yang suka memakai sepatu boots memang. Oh iya, di situ kita tahu, oh ini berarti market kita nih. Lalu berikutnya, setelahnya apa? Sudah terjadi penjualan ya, jalin komunikasi dan servis yang baik itu terus-menerus. Nanti akan kita bahas di after sales service. Ini contoh untuk
penjualan produk retail. Bapak Ibu ada juga yang produknya jasa, pasti mengalami. Pengalaman saya dulu saya pernah menjadi seorang agen asuransi juga. Nah, ini follow up-nya gimana ini? Itu kan dulu saya sempat ini gimana ya gitu kan. Ketika kita telepon untuk menanyakan atau membuat janji, ini sedikit share pengalaman ya, itu nggak langsung yang selamat siang Pak, saya dari agen asuransi ini mau menawarkan ini pasti ditutup teleponnya. Selamat siang Pak, saya dari ini pasti ditutup. Saya sales panci atau apa ditutup teleponnya. Nah, atau dengan pertanyaan yang kira-kira Bapak bisa kapan ya? Nanti jawabannya kapan-kapan. Nah, bisa kita coba itu, Bapak kalau hari Senin jam 8 apakah ada di kantor? Kita langsung tembak seperti itu ya. Oh, dia akan berpikirnya karena apa? Kita menggiring pemikiran customer, menggiring jalan pikiran customer kayak tadi ya. Mau pilih warna apa? Jadi bukan memberikan opsi iya dan tidak, tapi pilih warna apa. Pak, hari Senin jam 8 apakah ada di kantor? Jam 8 ada di kantor. Dia langsung mikir, oh jam 8 aku iya, jam 9 meeting. Dia akan menjawab nanti, oh saya ada di kantor sekitar jam 9. Baik Pak, jika diizinkan saya boleh. Nah, menggiring pikiran customer untuk membuka peluang untuk kita bisa masuk. Nah, itu penting. Itu caranya seperti itu. Itu sedikit saya ulas untuk misalnya bisnis kita jasa dan ingin menawarkan sesuatu yang memang membutuhkan presentasi. Seperti itu. Oke, kita ke slide selanjutnya ya. Oke, slide selanjutnya di sini after sales service. Nah, tadi Mas Dinar sudah jadi beli nih, sudah jadi beli produk kita. Lalu di situ kita berikan purchase appreciation. Ini yang seperti sudah dilakukan beberapa toko yang ada ya. Saya lihat ini toko perhiasan di Jogja itu ada. Ketika sudah membeli berlian atau membeli emas dari toko tersebut, memberikan fasilitas berupa apa, di foto lalu dibuatkan tweetbond. Dibuatkan tweetbond dengan ucapan terima kasih sudah membeli produk kami atau terima kasih sudah menjadi pelanggan setia kami. Bahkan memberikan reward kalau pembelanjaannya tinggi ya seperti biasalah kita ada platinum, gold atau apa customer gitu ya, kayak platform-platform marketplace pun sudah memberikan reward kepada orang yang belanjanya banyak, kayak Shopee kan sudah ada platinum juga, seperti itu ya. Nah, kita bisa membuat purchase appreciation mulai dari bisnis kita, nggak usah, wah bisnisnya harus besar dulu, nggak usah, namanya handphone kita semua ada kamera, ada Canva, kita bisa membuat Webon di situ dengan baik ya, purchase appreciation, lalu kita upload di Instagram kita, lalu kita tag customer tersebut, bagus lagi customer tersebut nanti untuk upload di story-nya dia juga atau di feed jarang ya, sekarang di story-nya dia juga, otomatis akan ada banyak orang yang melihat, ih kamu bagus banget sih, itu belinya di mana, ada toko kita juga, langsung dikunjungi. Nah, itu keuntungan untuk kita ya. Tapi dengan purchase appreciation ini terutama untuk produk-produk yang tadi sifatnya seperti produk-produk bergengsi ya, seperti perhiasan, seperti orang akan seneng. Ada beberapa customer ya, ada beberapa customer yang seneng ketika oh ini loh, orang ini itu jadi Mas Dinar, saya itu mau ngomong sesuatu istilah sekarang itu kalau orang menunjukkan kekayaan itu istilahnya apa yang akhir-akhir ini kok hilang di kepala saya. Apa Pak? Crazy Rich bukan? Bu, iya itu ada istilah barunya tuh apa ya? Saya barusan baca artikel tadi malam kok lupa istilahnya itu. Itu sekarang soalnya lagi orang tuh lagi nyari banget. Jadi istilahnya gini, saya beli berlian ya, saya beli berlian di toko. Bukan OKB, istilahnya sekarang nanti deh sambil searching Mas Dinar, bantu ya. Sambil searching ini saya Bang menunjukkan bahwa saya punya kemampuan untuk membeli produk tersebut. Nah, anggaplah itu customer kita nih. Wah, membeli produk tersebut lalu kita buatkan Twibon, otomatis dia oke, Sultan, ya ada lagi satu lagi Mas, ada lagi kok, bener-bener ini bikin penasaran. Itu kita repost, kita buatkan Twibon, otomatis dia akan ngepost ke sosmednya dia. Kalau dia ngepost ke sosmednya dia, dilihat sama teman-temannya semua, teman-temannya akan melihat dong, wih keren, Mas Dinar loh, belanjanya berlian. Berarti Mas Dinar ini keren, berarti Mas Dinar ini kaya, berarti bisnisnya Mas Dinar ini jalan. Berarti aku kalau mau berbisnis dengan Mas Dinar, aku yakin dan percaya mau bisnisnya sukses, buktinya belanjanya berlian loh. Nah, itu tadi dengan proses appreciation hanya berupa Twibon saja, efeknya sudah banyak sekali, baik di customer maupun di kita. Namun tidak semuanya, oke, amin. Tidak semuanya
suka seperti itu ya. Maka ada segmen-segmen. Ini Mas Dinar tadi PL-nya istilahnya apa ya sebutannya itu? Beda, karena ada juga orang bilang kalau sudah benar-benar kaya sekali itu justru menghindari sosial media karena menghindari pajak. Nah, tapi yang OKB ini justru senang seperti itu. Ada banyak. Apapun jenisnya mereka, yang penting mereka itu adalah customer kita yang harus kita berikan service yang baik sebelum ataupun after sale. Berikutnya, keep in touch dengan memberitakan sesuatu atau gift di hari spesial. Saya itu dulu punya kebiasaan yang namanya customer saya data dengan baik. Hari ulang tahunnya saya catat manual dulu ya di buku gitu, ditempelin A, B, C, D, E, tapi jangan dicontoh. Sekarang kita sudah digital, go digital semuanya ya. Nanti supaya tahu, apalagi digital ada notification dong, Januari ini yang ulang tahun siapa aja. Kita bisa buat lagi tuh ucapan dengan Canva, kalau dulu masih via email ya, memberikan gift di hari spesial. Tidak harus ulang tahun, hari besar misalnya, seperti itu. Kalau kita lihat ya, kayak kemarin baru saja Imlek itu ya, saya lihat di customer prioritas bank-bank tertentu itu mereka selain memberikan gift, mereka juga memberikan amplop angpau itu 1 set. Nah, supaya apa? Ketika customer set tersebut memberikan angpau ke keluarganya atau ke koleganya, seperti itu, kelihatan nih di belakangnya ada merek banknya, oh berarti orang ini nabungnya di sini. Nah, kita bisa nih dengan merek kita misalnya ya, itu salah satu contoh. Gift itu bisa berupa apa saja, berupa voucher diskon itu boleh di hari spesial ini. Kalau nanti mau beli tas kulit, beli sepatu kulit di tempat saya, ada potongan 20% atau 50%. Atau langsung aja kita berikan gift-nya nih, ada dompet free sebagai hadiah ulang tahun, keren sekali. Atau bisa berupa hampers atau apapun itu ya. Lalu selain kita keep in touch memberikan informasi atau di hari spesial, itu bisa juga ketika kita ada produk baru, kita ada promo baru, promo produk baru atau informasi apapun yang berhubungan dengan bisnis kita, dengan usaha kita, informasi terbaru, itu juga kita bisa kirimkan lewat WhatsApp misalnya. Halo, gini, kita lagi mengeluarkan produk baru, kita sedang ada promo, dan itu konsisten. Itu harus dilakukan secara konsisten. Konsisten itu apa? Bukan artinya terus dilakukan setiap hari, orang nanti akan menganggap kita spam ya. Konsisten itu maksudnya ya jangan hilang-hilangan. Bulan pertama aja kita bagus, tertib kayak gitu kerjanya, nanti bulan kedua hilang. Pokoknya ini masih ada apa enggak? Itu tidak konsisten. Nah, karena ada sebuah quotes ya, bahwa sukses itu tidak selalu tentang kebesaran, tapi tentang konsistensi. Nah, yang mengarah pada kesuksesan itu adalah konsistensi. Nanti otomatis kebesaran, kesuksesan itu akan datang. Lalu berikutnya ini tadi ya, informasikan secara konsisten tentang bisnis kita itu seperti apa. Oh, kita buka toko baru loh Pak. Sekarang kita juga sudah bisa dibeli di Shopee. Kita sudah bisa dibeli, informasikan privately dengan bahasa yang bagus. Kalau email jarang dibuka, kita harus tahu, oh lewat apa nih? Oh, lihat lewat WhatsApp, nggak apa-apa. Kalau WhatsApp-nya sopan, WhatsApp-nya juga disusun, WhatsApp bisnis. Di sini ada profile picture-nya perusahaan kita, ada banyak. Optimalkan WhatsApp bisnis, supaya orang nggak menganggap ini spam, ini nomor cuma abal-abal, tapi kita ini benar. Nanti kan ada kelas tentang digital marketing, bagaimana kita mempersiapkan platform digital kita supaya orang itu percaya, itu kan nanti ada kelasnya sendiri nanti ya. Nah, lalu berikutnya layanan garansi itu jika ada. Memang tidak semua produk itu ada garansinya, ada juga yang tidak. Nah, tapi kalaupun misalnya ada, itu bisa kita jadikan sebagai after sale service. Contohnya, kita tanya bagaimana tasnya, bagaimana ini produknya, apakah ada yang ingin ditanyakan, sejauh ini rusak apa enggak, pokoknya intinya seperti itu, sejauh ini bagaimana gitu kan, itu nanti juga bonusnya apa? Customer akan memberikan testimoni. Oh bagus, awet banget loh sepatunya. Kemarin saya pakai jalan di kerikil yang tajam-tajam tidak rusak. Nah itu kan bagian dari testimoni. Tapi kalau aduh ini kok begini ya, ini kok rusak, ini kok apa tuh namanya sobek atau apa, itu bagian dari evaluasi. Nah, ada dua hal positif itu bagian dari evaluasi kita. Oke, evaluasi ya, berarti ini masukannya aku bikin yang lebih kuat lagi. Nah, misalnya contohnya seperti itu tadi. Lalu berikutnya, terus tingkatkan kualitas produk kita, itu penting ya, terus tingkatkan kualitas. Supaya apa? Supaya customer seneng. Selain kualitasnya, kita juga tingkatkan variannya. Jadi biar customer nggak bosen itu terus. Nah, itu kita after sales service itu kita berikan terus di situ. Otomatis nanti dia akan closing terus kok ke kita, bahkan mereferensikan, tidak hanya dia satu orang, tapi dia bawa banyak orang. Nah itu. Berikutnya jalin komunikasi dan servis yang baik secara jangka panjang. Jangka panjang Bapak Ibu ya,
Jadi jangan cuman bulan ini aja. Kalaupun customer saya ini sudah 10.000 Bu, gimana gitu, nggak apa-apa. 10.000 jangka panjang. Bisa kok, yaitu tadi kita data dengan baik, kita orang namanya WhatsApp itu kita bisa kirim ke banyak orang. Nah, jangka panjang supaya mereka ingat, mereka tahu. Lalu perhatikan waktu dan tepat janji. Perhatikan waktu dan tepat janji ini mengacu pada kapan kita mengirim WA untuk apa tadi offering ada diskon, ada program-program menarik, itu WhatsApp-nya juga jangan jam 2 pagi juga gitu kan, ada jam-jamnya sekitar ya tadi jam 8 pagi, jam 1 siang saat makan malam orang buka handphone, atau jam 19 malam di saat udah sampai rumah nih misalnya nih, kalau udah santai buka, ini orang akan lebih fokus. Nah gitu ya. Itu salah satu contohnya, perhatikan waktunya, lalu tepat janji ini apa? Apabila tadi kita mau closing ya, oke ketemuan, saya mau lihat produknya, presentasinya ya Mas Dinar ya, kita ketemu di tempat ini jam sekian, itu diusahakan tepat janji. Nah itu kalau tepat janji, karena first impression itu sangat penting, dia tepat waktu loh gitu. Kalau dari hari pertama udah telat dulu, wah gimana nanti proyek-proyek saya juga akan telat ini. Nah itu contohnya. Jadi after sales service kalau tadi sudah before sales. Nah, sekarang kita mengacu pada hal-hal yang harus diperhatikan saat follow up secara general Bapak Ibu ya. Pertama, susunlah kalimat yang baik, itu penting sekali, itu harga mati itu. Nah, kalau Bapak Ibu punya admin di sini ya, itu saat rekrutmen itu harus diberikan yang namanya challenge atau diberikan coba kamu susun kalimat. Kira-kira bahasanya seperti apa? Kalimat yang baik bukan mengacu pada EYD-nya harus tertib, kita harus seperti bahasa tulisan, harus baku, itu tidak. Tapi kalimat yang baik, yang sopan, gitu ya. Kita melihat customer kita ini usianya berapa, panggilannya apa, lalu bahasa yang santai. Jadi di sini bukan mengacu kita EYD ejaan yang disempurnakan, bukan. Kalimat, susunan kalimat yang baik ini tadi ya. Jangan memberikan pertanyaan yang berupa opsi ya atau tidak, tapi langsung kepada pilihan. Misalnya, Mas Dinar mau warna yang mana? Nah, gitu. Mas Dinar, atau jangan warna yang mana? Mengacu lagi lebih bagus. Sepatu kita ada merah sama biru saat itu. Mas Dinar suka yang merah atau yang biru? Nah, gitu. Ya, jangan juga seperti orang yang tidak pernah belajar membaca, misalnya. Ya udah diambil aja yang mana ini. Kadang kita menemui shopkeeper yang seperti tidak sopan, terus kadang dicampur dengan bahasa daerah yang belum tentu orang itu nyaman. Langsung aja ini karena saya ada di Yogyakarta, kadang ada ini yang langsung ngomongnya bahasa Jawa Ngoko. Bahasa Jawa Ngoko itu kan biasa digunakannya untuk oke, terima kasih pertanyaannya, nanti akan kita tampung. Siap, terima kasih Kak Nana. Bahasa Jawa Ngoko itu biasanya digunakan untuk orang-orang di Jogja ini kalau sama teman, seperti itu ya. Tapi kalau sama customer, tiba-tiba kita sama rata ngomongnya, kok ngendi Mas, misalnya gitu. Oh main ngendi, itu kan kayak nggak sopan gitu ya. Harusnya, oh Bapak asli Jogja, oh Kak Nana dari Balikpapan. Oh iya, di Balikpapan ini kita sedikit bahas-bahas. Oh keren ya, Balikpapan sekarang ini misalnya gitu. Nah, itu setelah kalimat yang baik, membuat customer nyaman. Nah, lalu sesuaikan pola follow up dengan media yang akan digunakan nih. Nah, follow up-nya lewat email atau lewat WhatsApp atau lewat telepon atau lewat apapun medianya, ini juga tentunya berbeda. Kalau lewat email memang biasanya bahasa resmi. Kalau lewat WhatsApp itu semi-semi resmi. Dan sekarang kalau WhatsApp sudah tidak kaku lagi. Saya admin dari Hermana Footwear, perkenalkan begini-begini, tapi sudah panggil namanya. Halo Mas Dinar, misalnya selamat siang Mas Dinar. Perkenalkan, saya Hera, misalnya adminnya saya Hera dari Hermana Footwear. Ingin memberitahukan Mas bahwa bulan ini kita ada spesial promo untuk ini. Jadi enak, oh disapa namanya, dipanggil, dan ketika nanti mau balas pesannya sudah tahu, oh iya Kak Hera begini, udah tahu ya, jangan hey Minnya ini cewek apa cowok sih, ngerti nggak sih ya gitu. Oke, itu ya, disesuaikan dengan media yang digunakan apa. Lalu perhatikan durasi waktu bicara. Contohnya ini kita ngomongin telemarketing lagi, itu kan juga salah satu follow up ya. Selamat siang dengan Bapak Dinar Benar, perkenalkan kami dari perusahaan ini, bisa minta waktunya sebentar, sudah ngomongnya kayak robot. Habis itu nanti menjelaskan lama, dia tidak tahu bahwa Mas Pak Dinar ini sedang sibuk atau tidak. Nah itu kita harus perhatikan juga. Udah gitu lama banget. Nah durasi ini juga
penting sekali. Baik durasi secara telemarketing ataupun tatap muka. Ketika tatap muka kita presentasi, kalau kelamaan itu juga boring. Jadi kita harus benar-benar tahu poin-poinnya, dikemas dengan baik, singkat, menarik. Lalu sisa waktunya untuk interaktif tanya jawab. Karena dengan adanya tanya jawab di sini kita tahu kebutuhan customer itu apa. Nah, gitu ya. Lalu berikutnya, perhatikan waktu yang tepat tadi sudah ya. Lalu lakukan follow up tepat sasaran. Ya, tepat sasaran tadi ya, jangan kita jual produk harga sekian tapi ke customer yang kemampuannya sekian. Itu akan percuma. Ya. Jadi harus tepat segmennya. Lalu berikutnya pelajari dan kuasai handling objection dengan baik. Nah, kalau yang sudah pernah dapat kelas sales ini sudah tidak asing dengan yang namanya handling objection. Tapi di sini yang belum pernah masih asing dengan handling objection ini, secara saya artikan aja langsung, handling objection itu seperti kita menampung kira-kira nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh customer itu apa yang harus kita jawab. Jadi sebelum kita ketemu customer, ini nanti pasti akan ada pertanyaan ini. Ini kira-kira nanti resikonya apa, kalau rusak bagaimana, terus apa, dari masing-masing produk kita. Jadi kita harus mengulik kekurangan dan kelebihan produk kita apa, pertanyaan yang sering ditanyakan itu apa, kita harus bisa handling objection, handle dengan objection, supaya apa, jangan, oh tapi ini kekurangannya ini Bu, jadi nanti nggak bisa buat begini, begitu. Wah kalau sepatu kulit itu ya nggak bisa hujan-hujanan Bu, jadi ya maaf ini. Nah itu bukan handling objection. Customer, oh gitu ya, aku nggak jadi beli kalau gitu. Nah, tapi handling objection yang baik adalah, contohnya misalnya, baik sepatu ini jangan kita arahkan ke situ, sepatu ini bisa dipakai begini. Kalau misalnya nanti kena hujan, oh tidak apa-apa, nanti bisa sebaiknya memang untuk kontak langsung dengan air itu tidak terlalu sering, tapi ada kok, kita juga ada untuk paket perawatannya, kita juga ada, zaman sekarang kan sudah ada nih, kalau hujan-hujan, dari karet itu kan untuk melindungi sepatu itu sudah ada, nanti kita berikan free, atau ini juga bisa dibeli murah saja hanya sekian. Nah itu handling objection. Bagaimana segala apa yang menjadi pertanyaan customer yang membuat ini nanti kalau ini gimana, kekhawatiran itu kita bisa handle dengan baik. Kita bisa jawab, akhirnya customer memiliki rasa aman nih, oke deh, aman deh aku sama produk ini, aku beli deh gitu. Lalu siapkan opsi kedua, misalnya ada memang satu produk yang ini memang benar-benar nggak bisa nikahin, tapi ada opsi kedua misalnya, oh iya Bu, tapi kalau yang berbahan kulit memang seperti ini, tapi tetap kita beli objection yang baik ya, tapi kita juga ada yang terbuat dari apa misalnya, ini tahan air, kita water resistant, water repellent ini, jadi Bapak Ibu bisa pakai begini, wah itu ya, itu berikan opsi kedua, apapun produknya. Lalu sikap ramah dan servis yang baik itu tetap yang utama ya. Sikap ramah, baik kita telepon, baik kita WhatsApp, kita apa itu kan kelihatan. Kalau WhatsApp kan nggak kelihatan mukanya, lalu gimana kita tahu ramah atau tidak? Ya tadi susun kalimat yang baik tadi, intonasinya, gaya bicaranya, gaya tulisannya ya. Kalau ketemu langsung itu gaya bicaranya, ramah atau enggak. Lalu kita ketemu shopkeeper yang apa, orangnya itu suka manyun gitu, nggak ramah juga kita males meskipun produknya yang bagus. Nah, berikutnya buat customer merasa aman dan nyaman dengan produk kita, belanja di tempat kita, menggunakan produk kita, customer merasa aman dan nyaman. Kurang lebih singkatnya seperti itu Mas Dinar, karena waktunya ini sudah mepet ya. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Bapak Ibu semuanya pada kesempatan siang hari ini. Ada sedikit quote di sini. Poin utama dari sebuah bisnis itu adalah penjualan Bapak Ibu ya. Lalu kegiatan penjualan itu membutuhkan customer. Ya enggak? Kita punya produk butuh dibeli dong. Siapa yang beli? Customer. Nah, jadi pelayanan yang baik dan kenyamanan customer itu adalah yang utama. Ya, itu sekian presentasi singkat dari saya. Setelah ini kita bisa langsung ke pertanyaan. Sepertinya tadi sudah ada beberapa pertanyaan masuk. Ini Mas Dinar, boleh sharing-sharing. Ya, oke. Luar biasa sekali ya dari Mbak Hermana. Jadi ada before sales sama after sales ya Mbak ya? Betul. Oh iya ya. Kalau yang paling susah itu sebenarnya yang after sales atau before sales, Mbak? Jadi, yang before, karena yang before.
Iya, customer itu deal dulu dengan kita. Deal itu PR-nya banyak banget, mulai dari produknya sudah bagus, tapi harganya belum cocok. Nah, ini kan PR-nya kita. Kalau dimurahin, nanti kita nggak cuan. Tapi kalau begini, ya itu kan yang lebih complicated itu yang before-nya. Tapi kalau customer sudah deal, tinggal ini aja, bagaimana cara kita service dia untuk secara jangka panjang. Ngomong-ngomong, udah ketemu belum ini tadi istilahnya Mas Dinar? Belum ya? Belum, iya. Oke, ada pertanyaan? Ya ini langsung dijawab aja ya Mbak ya, dari Bu Nana. Maaf saya Nana dari Kota Balikpapan, apakah akun lama dijadikan akun bisnis? Apakah berpengaruh? Apa jangan digabung ya? Yang dimaksud akun lama itu akun pribadi bukan ya? Oke, akun, nah ini Atau akun pribadi bukan? Oh iya, akun pribadi Mbak Hermana, silakan Mbak Hermana tanggapannya. Jadi ada begini Mas Dinar, menurut pengalaman juga ya, itu bukan pengalaman saya sih, pengalaman rekan saya, itu memang ketika dia menjual sebuah produk lalu menggunakan akun baru, itu nggak ada followernya, benar-benar kan orang nggak tahu itu siapa. Akhirnya dia menggunakan akun pribadi dia yang sudah ada teman-temannya itu diubah jadi akun bisnisnya. Kalau pertanyaannya Kak Nana tadi, coba saya baca sekali lagi ya. Oke. Oke, apakah akun lama dijadikan akun bisnis? Apakah berpengaruh? Apa jangan digabung? Nah, ketika kita itu sebaiknya untuk sebaiknya sebagai kita seorang pebisnis ya, saya berikan masukan, kita harus mempunyai akun pribadi juga untuk mengetahui. Karena nanti hubungannya dengan rekan bisnis ya, biar tahu siapa kita. Di sini kita nggak ngomongin personal branding loh, bukan kita personal branding kita enggak. At least biar tahu siapa kita, orang mana, bisnis kita apa saja. Siapa tahu Kak Nana bisnisnya lebih dari satu, Kak Nana itu apa, seperti apa, rekan bisnis. Jadi karena kan orang mau di link bisnis itu kan tidak sekedar beli produknya saja, tapi juga terkadang lihat ini yang punya bisnis siapa, kira-kira terpercaya atau enggak, membuat orang merasa aman dan nyaman itu tadi. Tapi ada juga bisnis pemula itu yang tadi tidak punya, ketika buka pakai akun baru nggak ada followernya. Akhirnya pakai akun pribadi diubah karena followernya udah 1000 taruhlah ya. Wah, itu diubah dengan produk itu jadi orang-orang tahu. Tapi ada juga yang tiba-tiba kok seperti ini. Kalau saran saya begini Kak Nana, di akun pribadi itu mulai posting produk-produk jualannya. Jadi supaya teman-temannya Kak Nana itu tahu kalau Kak Nana itu jualan ini, produk ini, misalnya produk tas begitu. Nah, nanti di setiap postingannya itu di-tag untuk akun jualannya. Katalognya, misalnya katalog Nana Bag, misalnya ini contohnya ya, itu di-tag. Jadi untuk teman-temannya Kak Nana yang pengen ngerti tasnya, itu nanti langsung diarahkan ke situ. Syukur-syukur Instagramnya menarik, bagus, jadi temennya tidak hanya lihat-lihat tapi langsung follow. Nah, di situ nanti mendatangkan traffic. Nah, kalau berbicara traffic nanti ada kelasnya lagi. Itu sih saran saya Kak Nana. Jadi tetap akun pribadi tetap Kak Nana, tapi informasikan kepada teman-teman bahwa saya tetap sekarang punya bisnis ini, bisnisnya ini, di tag nanti temennya datang ke situ ngefollow. Dipenuhin story nggak apa-apa. Kalau feed nanti terlalu mengganggu, misalnya jadi isinya tas semua gitu, nggak oke juga ya. Tapi di story kan, lagian juga orang-orang sekarang kan lebih lari lihat reel sama story kan ya Mas Dinar ya. Nah oke, jadi di reel story-nya banyakin itu jualannya ke situ, namanya nge-lead customer, benar nggak sih? Nge-lead customer untuk datang ke IG jualan kita. Usahakan IG jualannya itu menarik, tampilannya ada katalog, istilahnya itu UI UX-nya oke, orang mau beli, orang mau order itu sudah gampang banget di situ, nggak hilang-hilangan, jadi orang akan follow atau nge-save, akan inget, niscaya traffic-nya akan banyak. Begitu sih Kak Nana, saran dari saya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain, Mas Dinar? Apa Kak Nana mau menanggapi juga nggak apa-apa? Iya, boleh. Dengan jawabannya Mbak Hermana, atau mungkin ada permasalahan yang mungkin sudah terjadi, karena kan ini kan pasti masih ini ya, masih ragu-ragu ya, dia mau pakai akun pribadi atau bikin akun baru kan, seperti itu. Iya.
Tapi memang harus dibikin akun kok. Akhir-akhir ini saya benar-benar mengalami sendiri, bahkan sampai kemarin sore pun masih mengalami ketika bertemu dengan kolega baru selalu ditanya Instagramnya apa. Yang pertama, mereka untuk tahu dulu siapa kita. Yang kedua, Instagram produknya apa. Nah, itu sekarang sudah sangat. Oke, ada pertanyaan lagi nggak Mas Dinar? Belum. Oh, belum ya. Nah, kalau belum ada pertanyaan, saya sudah menemukan istilahnya yang tadi. Istilahnya itu flexing. Flexing. Iya, jadi flexing itu. Gimana itu, Pak? Bisa diceritakan? Jadi flexing itu tuh maraknya penggunaan media sosial. Jadi kan orang tuh menggunakan media sosial. Kalau kita lihat akhir-akhir ini kan buat ajang pamer gitu ya. Ajang ya kita sebut akhirnya ajang pamer. Kenapa? Oh, kayak liburan di mana, di ini makanan enak, beli tas mahal atau apapun itu. Nah, apa ya istilahnya? Meskipun itu belum tentu real, belum tentu kehidupannya real. Tapi kenapa sih orang-orang sekarang itu melakukan flexing? Karena memang mindset customer kita di negara kita itu ya seperti itu. Trust dulu. Ketemu sama orang nih, mau dealing bisnis properti sama Mas Dinar nih. Pasti dilihat. Mas Dinar ketika desain laptopnya pakai merek apa nih? Ada gambar buahnya atau enggak biasanya gitu. Handphonenya apa ini? Kendaraannya apa atau apa? Karena sejauh ini di masyarakat kita, tidak kita pungkiri, memang masih menilainya dari segi itu, Mas Din. Tidak bisa kita salahkan juga orang-orang melakukan flexing. Ada tujuannya supaya apa? Memanggil trust di situ ya, memanggil trust di situ. Tapi ada efek buruknya juga ya, Pak. Misal emang dia keterlaluan kan, nge-up dirinya kayak gitu, terus tiba-tiba ada orang bongkar nih di belakangnya ternyata dia nggak seperti itu kan, ada juga kan yang lagi kan kayak gitu ya. Betul. Gimana Maka dari itu Mbak Imrana? iya, makanya semua ada resikonya. Orang mau memilih jalur flexing, monggo semuanya ada risikonya. Kalau saya sendiri saya tidak menyukai sih yang seperti itu. Kalau saya lebih suka kita meng-scale up diri kita, meng-upgrade diri kita ya. Karena apa? Kalau kita belajar terus, kita scale up diri kita, apapun yang kita pakai, apapun yang kita gunakan, orang tidak akan melihat di situ. Seperti apa Bapak Gus Dur ya itu ya. Kalau orang yang penting tuh diri kita sendiri dulu, hati kita, pikiran kita, kecerdasan kita, intelijensi kita seperti apa. Dengan kita membuka pembicaraan aja, orang akan langsung trust dengan kita tanpa harus melihat apa yang kita pakai. Kalau saya sih seperti itu. Tapi banyak juga kita lihat di Instagram, waduh pada flexing. Ya itu cara-cara sendiri ya. Itu tentu ada resikonya. Dan resikonya pun itu sangat istilahnya sangat riskan ya Mas Dinar ya tadi ya. Iya betul. Orang membuka, itu ternyata seperti ini. Aduh ya memang. Banyak cara. Itu istilah tadi. Ya. Makanya. Balik lagi pilihan ya Mbak ya. Ya betul. Betul sekali. Ada lagi pertanyaan? Belum ada. Apa? Oke, mungkin masih ada. Kita cukupkan aja. Oh ya, ini selesai jam berapa sih? Oh masih ada waktu 10 menit. 10 menit kok. Berarti ini ya Mbak, positifnya emang orang-orang bisa trust ke kita ya, walaupun kita sebenarnya nggak terlalu menguasai teknik follow up nih misalnya, tapi orang udah ngelihat, oh ini tuh bisnisnya yang punya itu, yang dia ini misalnya Crazy Rich ya kan, brandingnya dia Crazy Rich, terus secara otomatis bisa meningkatkan trust orang terhadap produknya juga ya, atau gimana? Iya, iya pastinya seperti itu kan yang kita lihat, oh ini yang punya ini kok, berarti pasti aman, sudah tersistem dengan baik, pastinya seperti itu kan kurang lebih ya. Sama lah kita beli mie instan ini yang keluaran PT apa atau keluaran Indofood misalnya gitu ya, kita sebut merek nggak apa-apa ya, pasti kita lebih trust yang Indofood gitu, meskipun itu sama aja kurang lebih. Kenapa seperti itu ya, karena itu sudah semua orang tuh mindsetnya seperti itu, otomatis dia akan contagious, akhirnya menjadi sebuah culture. Kita sendiri pun juga kurang lebih masih seperti itu kan, beli sepatu mereknya apa dulu nih, oh merek ini, oh udah jelas orang banyak yang pakai, perusahaannya besar, sukses, oke saya percaya gitu. Misalnya contohnya seperti itu. Tapi kan ya nggak melulu begitu banget. Kalau saya pribadi sekarang
apalagi kita pemerintah kita kan sekarang sudah mulai support untuk produk lokal dalam negeri ya. Jadi tidak harus seperti itu. Kita lihat produknya, kualitasnya, yang jelas pelayanannya tadi. Pertama, produk kurang sempurna. Kita beli yang kedua sudah sempurna karena ada alur-alur yang tadi sudah saya sebutkan di presentasi pertama tadi. Begitu. Ada satu quote lagi bagus ini Mas Dinar ya, ngomongin tentang flexing tadi, yaitu wealth is quiet and rich is loud. Jadi kalau orang kaya yang benar-benar kaya itu mereka quiet, bahkan mereka tidak punya sosmed. Nah ya mereka justru akan banyak resiko ketika mereka menunjukkan kekayaannya. Wah, kemungkinan tidak kejahatan, yang belum lagi pajak dan sebagainya, seperti itu ya. Tapi justru yang dikatakan Mas Dinar tadi, OKB tadi, waduh, itu justru mereka so loud, scream istilahnya. Wah, justru ditunjukkan, mohon maaf, sampai nota belanja aja ditunjukkan. Nah, tapi justru hal itu tuh peluang bagi kita loh Mas Dinar, pelaku usaha, iya enggak? Istilahnya apa? Kamu kan kaya kan, OKB itu kan disebut sebagai orang yang pengen mendapatkan predikat bahwa uangku banyak, aku shopaholic, aku bisa beli apa saja di situ. Nah, masa produkku nggak dibeli? Masa sepatu ini cuma 3,5 juta loh? Ayo, keren loh, ini 3,5 juta. Nah, kemarin si artis itu juga udah beli loh. Nah, itu dengan OKB kan dia gengsi kalau nggak beli. Oh, 3,5 ya, oke deh. Padahal aslinya itu nggak ada uangnya atau gimana, tapi oke deh gitu. Karena orang flexing tadi kan membutuhkan itu, setelah beli ditunjukkan ke sosial media. Jadi kalau kita melihat orang OKB, orang flexing, orang rich is loud, poor is loud, salah tadi saya salah bacanya, maksudnya wealth is quiet and poor is loud, bukan rich is loud, maaf salah. Nah, itu tadi justru menjadi sasaran kita, customer kita. Jadi apapun customer kita posisi sebagai penjual, sebagai produsen ya, kita nggak usah peduli dengan gaya hidupnya mereka tuh, modelnya, oh ini bohong itu, yang penting mereka mau beli produk kita. Yang penting, oh kalau modelnya OKB ini berarti teknik closingnya adalah diiming-imingin. Waduh, lah ini kemarin si artis yang terkenal sekarang siapa sih Mas Dinar? Aduh, saya ini jarang nonton TV. Saya nggak ngikuti artis-artis kayak gitu, Mbak. Oke, siapa? Raffi Ahmad. Raffi Ahmad misalnya. Oh, Raffi Ahmad kemarin pakai sepatu saya loh, masa? Oh iya. Ada kan ini. Kirain serius. Ya beli, nanti bikin story. Ini loh, sepatuku ini yang sama kemarin dipakai sama Raffi Ahmad loh. Nah, gitu contohnya. Makanya kenapa juga ada banyak endorse nih. Misal Mas Dinar jualan baju hijab, endorse Zaskia Meka. Karena memang Zaskia Meka kan ikon hijab ya, cantik sekali gitu. Ini loh, aku beli hijab yang dipakai Zaskia Meka loh, keren. Nah, itu. Gitu. Jadi bagaimanapun semua karakter customer, tipe customer itu adalah sasaran kita, tergantung produk kita ya. Yang penting kita tepat sasaran, kita lihat segmennya apa, lalu kita kulik ini masuknya dari mana ini. Oh, kalau sama ini closingnya itu modelnya. Karena ada customer di pengalaman saya. Akhirnya kenapa sih kamu kok jadi customerku, mau membeli produkku? Nah, gitu kan, karena sudah deket ya kita ngomongnya kayak temen ya. Karena aku suka dari sekian orang yang menawarkan, nah ini pengalaman itu. Kamu tuh orang yang paling nggak maksa. Aku tahu sebenarnya, padahal sebenarnya kita butuh ya. Waduh, ini harus kejual nih, kalau enggak nih gaji karyawan bulan ini gimana. Tapi kita harus cantik gitu. Wah, kayak orang nggak butuh gitu loh nawarinnya itu. Justru saya menarik, saya tertarik gitu loh. Kalau yang lain tuh ngejar siang malam telepon datang ke sini sampai tak suruh usir-usir sama satpam sama apalah gitu. Tapi kamu tuh kayak orang nggak butuh padahal kamu jualan loh. Oh gitu ya, itu evaluasi buat saya pribadi. Akhirnya saya bisa sharing hari ini. Oh makanya tadi saya ada tulis, jangan terlalu menekan, jangan terlalu memaksa. Karena apa? Tadi customer juga nggak enak kan. Tapi jangan cuek juga. Ada juga saya pernah beli sesuatu gitu, tapi orangnya ini cuek, nggak follow up, nggak butuh-butuh banget. Itu akhirnya, gimana sih? Jadi kita harus seimbang. Nah gimana? Tetap kita follow up kok. Tapi ada caranya, ada waktunya, ada timingnya, ada stylenya. Cocok, sesuaikan dengan tipe customer kita. Maka berarti, mempelajari itu pinter sekali. Ini Mbak, untuk orang-orang yang cocok memfollow up customer itu berarti nggak semua orang bisa ya. Maksudnya tadi Mbak Hermana bilang bahwa jangan cuek, kan ada orang yang emang tipenya cuek ya, kayak saya kayak gini, berarti nggak cocok ya? Iya, ya memang harus ada admin kan. Kalau kita bisnis kan harus bikin sistem Mas. Pertama bisnis itu kita jalani semua sendiri. Kita CEO, Chief Everything Officer gitu kan ya. Semua diayahi sendiri. Nah, tapi kan namanya bisnis kalau
berjalan dengan waktu lama tapi kayak gitu terus, namanya kita nggak sukses, namanya kita nggak punya sistem di usaha kita. Bisnis ya kita bikin sistem, bukan kita lagi yang melakukan. Tapi kita membuat sistem, kita delegasikan kepada tim kita. Nah, screening tim itu yang penting. Tim admin ini sangat krusial. Tim admin itu penting, makanya tadi apa? Ketika hire admin kita harus trial dulu, harus benar-benar diajukan kepada case, diberikan kepada case dulu. 1-2 bulan kita dampingi dulu, kita lihat dulu bisa dilepas nggak. Kan kalau kita rekrut karyawan kan dilihat dulu nih customernya, tipenya kayak gimana. Mulai dari ngomong aja udah kelihatan gaya bahasanya, kenesnya, ramahnya, terus tipenya kayak gimana nih. Termasuk ya dari gajian itu juga bisa kelihatan, misalnya oh kira-kira gimana nih. Setelah mendapat gaji jadi lebih baik, ada yang flat-flat aja, atau kalau nggak dikasih uang dia kerjanya jadi buruk. Nah itu kan juga kelihatan. Banyak sekali hal yang harus dipelajari sebagai kita pelaku usaha, salah satunya itu. Nah untuk poin di admin yang harus keep in touch langsung ke customer, ini memang butuh penanganan khusus. Beda dengan kita, kamu bagian ngerekrut orang untuk packaging, nah itu kan packaging aja, yang penting rapi packagingnya, seperti itu ya. Tapi kalau customer ini kan urusannya langsung, admin ini kan urusannya customer loh. Kemarin lusa malam ya, baru saja saya ada ngopi sama temen ya, pelaku usaha juga. Ini pengalaman yang sangat pahit sekali. Bahkan customernya itu sampai dimaki-maki begitu. Wah, lah saya tanya lah gimana kok adminmu bisa kayak gitu? Saya kecolongan banget. Jadi dia secara emosional, temperamen, dia nggak sabaran. Nah itu juga harus bibit bebek bobotnya itu juga kita harus lihat. Tidak hanya ketika kita meminang, oh Mas Dinar mau cari jodoh ya, tapi admin ini juga jodoh, juga jalan bisnis kita juga dipegang sama, bahkan bukan hanya admin, nantinya semua tim nakoda yang ada di dalam bisnis kita, dalam sistem yang sudah kita lakukan, kita jalankan. Sebenarnya sudah ada pertanyaan yang masuk tadi Mas Dinar ya. Iya, ini dari Mbak Leli Larasati. Untuk ada tata caranya enggak ya Bu? Kadang merasa nggak enak, takut keganggu, terus nggak mau beli lagi. Apa ada teknisnya tersendiri? Nah ini gimana Mbak Hermana? Oke, untuk memfollow up ada caranya. Kalau kadang merasa nggak enak atau takut keganggu terus nggak mau beli lagi. Nah makanya ini kita harus tahu dulu yang pertama produk kita ini apa, pelajari dulu kelebihan dan kekurangan produk kita. Yang kedua itu customer kita. Kalau customer kita itu memang membutuhkan produk kita, itu pastinya kita tidak akan mengganggu. Contohnya misal kita jualan obat gitu ya, obat dan orang tersebut obat diabetes misalnya, dan orang tersebut memang sakit diabetes atau sakit apapun, otomatis orang tersebut butuh kan obat kita. Nah Cek. Oh, ini sepertinya Mbak Hermana sedang ada kendala koneksi internet ya. Jadi terhenti ininya pembicaraannya. Kita tunggu 10 detik. Kayaknya mau bergabung lagi beliau. Atau kita akhiri saja ya, karena ini sudah pukul 15.30. Pas banget. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin tadi sempat terjawab ya sama Mbak Hermana, walaupun nggak sepenuhnya terjawab karena tadi terhenti. Mungkin karena adanya itu, koneksi internetnya terganggu. Oke, langsung aja ini saya tutup karena sudah waktunya tutup juga, walaupun pembicaraannya masih menarik ya untuk dibahas lagi. Terima kasih buat teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung. Semoga sehat selalu, bisnisnya semakin lancar, omsetnya naik, dan semoga kelas ini bisa bermanfaat untuk bisnisnya Bapak Ibu ya. Oke, nantikan kelas kami berikutnya, nanti bakal diinfokan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.